Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mosaik, miras obat-obatan seks dan zat adiktif. Dan hari ini saya juga masih terus ditemani oleh anak saya yang terkasih, Semi. Oke. Luar biasa antusiasmenya sampai ke episode 4 ini. Makin lama makin banyak yang nonton, makin banyak yang penasaran, pertanyaan yang masuk juga makin banyak nih. Nah, kita sesuai janji kita akan bahas tentang stigma dan diskriminasi. Oke. Jadi kita dari pertanyaan-pertanyaan netizen nih ya. Ya. Nah, kita udah pelayanan ini rehabilitasi berapa lama? 21 tahun saya di 21 tempat tahun. ini. Luar biasa saudara-saudara. Ya anugerah Tuhan lah semua. Ya, betul, setuju saya. Nah, dari situ orang-orang pada nanya, siapa aja sih yang bisa kena narkoba? Oke. Kecanduan sih, siapa aja bisa kecanduan narkoba. Oke. Siapa saja yang bisa terkena narkoba gitu ya. Yang pasti yang bisa terkena narkoba itu remaja. Oke. Terus orang dewasa, Oke. para profesional, Ya. terpelajar atau tidak terpelajar, ya, laki-laki atau perempuan, segala jenis agama, Ya. agama apapun, kaya atau miskin, orang awam ataupun politikus, ya, artinya Semuanya. semua orang bisa terkena narkoba. Nah, kita akan tanya lebih dalam lagi nih. Selama 21 tahun ini, mungkin lebih kali ya, 21 tahun kan Di rumah damai, di rumah damai ini ya. berdiri, tapi di luar itu mungkin sudah 3 pengalaman, tahun tapi sebelumnya. sebelumnya berarti total sudah 24 tahun Ya. tahun ini, luar biasa. Usia paling kecil yang pernah diterima di sini berapa sih? Usia paling muda sama yang paling tua deh. Oh, oke. Yang paling muda yang diterima di sini hari itu ada satu anak, umurnya baru mau 13 tahun, Sam. 13 tahun. Baru mau 13. Dia nih anak panti asuhan. Oke. Jadi panti asuhannya cuma punya sampai SD. Oke. Jadi begitu SD selesai, mereka harus masuk SMP. Tapi begitu mau dites di SMP, ternyata ini pecandu, Sam. Jadi SMP nggak mau terima. Jadi akhirnya panti asuhannya bingung toh ya, nggak bisa sekolah SMP. Caranya gimana? Ya carikan rehab gitu. Jadi datanglah ke tempat ini dan kaget sekali sih Papi sendiri. Jadi waktu itu Papi tanya, kamu nih baru lulus SD aja udah masuk rehabilitasi loh, pecandu dari kapan? Ternyata dia dari kelas 3 SD, Sam. Sudah makan pil-pil koplo, sudah mulai ngerokok, ngeganja gitu loh. Jadi akhirnya yang paling muda ya usianya tuh baru 13. lulus SD. Aduh, itu aja belum lulus SD kalau dia mulai kelas 3. Ya direhab di sini ya ketika baru lulus aja gitu, lulus SD. Sempat lulus dia. Lulus, cuman nggak bisa masuk SMP karena ketahuan dia Oke. pecandu. Dan yang paling tua itu umurnya 56. 56. Jadi hari itu Papi baru umur 57, Sam. Oh, Kita kan di sini panggilnya Papi. ya. Anak-anak panggil Papi kan ya. Ya udah, anak umur 57 panggil Papi gitu ya, nggak apa-apa lah. Oke. Papi umur 1 tahun punya anak gitu ya. Luar biasa. Jadi dia umur 57. Tetap ya semua di sini intinya kekeluargaan, panggilnya Keluarga. Papi ya. Iya betul. Dan itu ada senang sendiri, Sam. Kemana-mana orang juga suka bingung gitu kalau kita lagi makan gitu, Sam. Pi mau ini, mau ini. Kadang-kadang waktu itu pernah di restoran, Sam. Pemilik restoran datangin, nanya sama Mami, Ya. Bu, anaknya banyak ya? Ya ini anak saya semua kok, Mami bilang gitu kan dia. Terus dia nanya, tapi kok ada yang hitam, ada yang muda, ada yang tua gitu. Iya. Dia bingung gitu. Ya itulah kita, dia bilang gitu. Ya biarkanlah ini jadi pertanyaan buat mereka gitu ya. Ya. Jadi kan kalau boleh dibilang mungkin di Jawa Tengah saya punya kakak terbanyak deh. Ya saya betul. Papinya 1, kakaknya hampir 800 ya. Betul. Luar biasa. Oke, nah setelah itu kalau kita baru ngomong tentang usia nih, paling muda segitu ya, sampai paling tua segitu. Nah kalau buat pendidikan? Ya pendidikan yang tadi ya, jadi yang paling rendah yang masuk sini itu lulus SD. SD. Lulus SD, tapi sekarang kan ada yang belum nggak lulus SD tuh, Sam. Aduh, Dia baru ambil apa namanya apa? Kejar paket. kejar paket. Gitu, baru paket A baru lulus nih. Sekarang dia lagi mau ambil paket B gitu Oke. ya. Jadi ternyata kan SD aja nggak lulus tuh. Oke. Nah, dari sisi pendidikan yang pendidikan paling rendah ya tidak lulus SD. Tapi yang paling tinggi adalah di sini S2 loh, Sam. S2? S2. Waduh, S2. semuanya. Jadi waktu itu sempat Pak bilang, oke, kamu mau nggak ambil dokter?
Kalau kamu masih bandel pakai narkoba ya mungkin kamu bisa ambil doktermu di sini gitu ya. Belajar gitu loh. Tapi anaknya rajin ya Sam. Beda belajar terus gitu loh. Berarti pendidikan ada pengaruhnya ya? Ada pengaruh juga, ada pengaruh Sedikit banyak tingkat pendidikan, ada pengaruhnya ke polanya. Kecanduannya, betul. Nah, buat mereka sampai titik kecanduan, mereka tuh ada tahapannya. Nggak bisa kan? Kayaknya saya kalau suka makan soto nggak bisa sekali saya makan soto saya kecanduan soto. Itu ada tingkat-tingkatannya. Oke. Nah kadang-kadang gini Sam. Kalau ngomongin kecanduan kan buat orang bukan pecandu tuh bingung ngebayanginnya kayak apa sih ya? Iya. Betul kan? Bingung kan ya? Contohnya gini lah Sam, kamu suka apa? Kamu misalkan sukanya makan apa? Kelihatan suka makan. Iya, apa? Misalkan kamu sukanya soto gitu kan ya? Oke. Dan kamu nggak bisa makan kalau nggak ada soto. Ya kita kebetulan tinggal di Semarang dulu tuh soto buat papi sih makanan aneh gitu loh Sam. Masa nasi disiram air gitu ya disiram gua. Tapi hari ini Sam, waduh kalau ketemu soto itu kayak senengnya minta ampun gitu ya. Sama. Betul kan? Betul. Dan di mana soto buka kita datangi, kita makan. Ini sorry nih, kita nyimpang sedikit ya, kita ngomongin makanan lah di suasana hari ini kan juga bukan larangan buat ngomong makanan ya. Nah misalkan kamu sama papi berdua lah, kita kecanduan soto. Tujuan hidup kita adalah Pak cari soto yang paling enak, betul? Dan ketika makan di sini nggak enak, cari yang enak, sampai akhir ketemu satu soto yang enak banget. Dan kita makan terus di situ, pagi, siang, malam makan soto terus, betul kan? Dan saking nikmatnya itu soto, kita lupa dengan kerjaan, lupa dengan apa-apa, pokoknya hidup adalah soto. Oke. Nah itu kayak gitu. Nah satu hari dokter bilang, wah kamu nggak bisa nih berdua nih, udah terlalu gemuk, terlalu kolesterol, bahaya. Kamu mesti berhenti makan soto, ya kan? Ya. Berhenti. Terus kita supaya nggak makan soto kemana? Kita tinggal di Amerika aja dah, kan soto susah gitu kan ya. Nah begitu sampai Amerika Sam, menderita banget nggak Sam? Waduh kayaknya pengen banget, waduh kayaknya kesel. Nah itu putus obat sebenarnya, itu kayak gejala obat, lagi putus obat lagi kayaknya tiba-tiba kagak ada soto, kita bisa uring-uringan segala macam, betul kan? Dan tapi dengan berjalannya waktu lama-lama kita bisa lah hidup tanpa soto gitu kan ya. Tapi mungkin satu hari di tahun ketiga kita tinggal di Amerika, tiba-tiba di TV ada iklan kuliner Indonesia. Dan di situ acaranya adalah ulas soto langganan kita yang paling enak itu Sam. Ya. Kita udah 3 tahun tidak makan soto itu loh Sam ya. Tapi pas nonton itu, kamu pernah kan lagi nonton TV, kayaknya, aduh benar-benar terlalu nih, ngiler sendiri gitu. Bisa lidah gini, enak banget gitu ya. Pernah kan? Lihat makanan, kayaknya kita ngiler. Lah itu tuh namanya kecanduan, tiba-tiba diingatkan lagi dan tiba-tiba kita bisa merasakan enaknya itu soto sampai pengen banget gitu loh. Lah kecanduan tuh kayak gitu. Lah untuk mencapai itu nggak langsung, ada beberapa tahap ya. Nah gimana tuh? Nah tahap pertama itu kompromi Sam. Tahap kompromi. Jadi bentuknya kompromi adalah apa? Kita bisa berkata gini, ya kalau nggak coba ya nggak laki-laki ya. Nah kita mulai kompromi. Padahal kan banyak laki-laki juga nggak coba itu. Cuman kita selalu bilang kalau nggak coba nggak laki-laki. Lah itu kita kompromi. Dan ketika kita mulai kompromi, diulang lagi komprominya, itu masuk ke fase yang namanya toleransi. Contoh sederhana gini lah Sam. Misalkan kita nih nggak merokok. Ya. Kita nggak merokok, tapi satu hari dalam pertemuan semua orang merokok. Dan bos kita tawarin kita rokok, kita kan bisa berkata, oh maaf Pak, saya nggak merokok, atau kita bilang, ya udah deh, satu deh, coba. Nah itu kita kompromi sebenarnya. Kita mulai kompromi, gitu ya. Kompromi juga bisa dalam bentuk gini, ketika orang tua berkata gini, kamu mesti pulang jam 10 malam, 10 malam. Tapi satu hari kita lagi nonton filmnya seru banget, jam 11, kita pulangnya jam 11. Terus besok seru banget, kita pulang jam 11. Dan mama kita nggak ingat lagi, dia lupa ngingetin gitu kan ya. Dan itu kita mulai kompromi, buat kita adalah jam 11 itu boleh. Nah itu bentuk kompromi. Nah setelah fase kompromi, orang masuk ke fase yang namanya toleransi. Apa yang kita kompromi itu udah ditolerir. Toleransi. Contoh nih, misalkan tadi kan bukan merokok, terus mulai ngerokok. Pertama ngerokok kan tahu sendiri. Salah isep, sakit banget kan ke hidung, aduh salah banget dan gak enak banget.
Lah tapi kalau kita ulang terus kompromi itu, lama-lama kita bisa nih udah toleransi, nah tubuh kita udah bisa toleransi, sudah bisa terima gitu. Sama dengan tadi pulang jam 10, kita pulang jam 11, lama-lama biasa kok jam 11, nggak dimarahin. Nah itu masuk ke fase toleransi, sudah bisa ditolerir. Tapi kalau kita terus dalam posisi itu, kita akan masuk lagi ke satu tahap yang berikut. Namanya apa? Eskalasi, Sam. Eskalasi, kita mulai cari yang baru, yang jenisnya bertambah, jumlahnya juga meningkat. Yang udah ditolerir tubuh itu mulai ditambah. Ya ketika kita pecandu mungkin kita pakainya pertama ya 0,1 ya. Gitu kita pakai. Terus pertama pakai 0,1 itu high-nya tinggi banget gitu kan. Waduh sampai nggak bisa tidur, melotot gini segala macam. Tapi lama-lama kan ditolerir. 0,1 nggak ada arti, nggak ada rasa eskalasi, saya naik 0,2. Oke. Nah 0,2 lama-lama juga nggak enak, campur dengan pil yang lain, ekstasi atau dengan minuman, gitu kan, dikombinasi. Nah itu namanya eskalasi. Jenisnya bertambah, jumlahnya meningkat. Nah setelah sampai di fase eskalasi ini, mereka masuk ke fase berikutnya, yaitu fase apa? Habituasi. Jadi habit. Dan di fase ini ditanya kecanduan, enggak, gue nggak pakai terus kok, gue cuman Sabtu Minggu aja kok. Gitu. Jadi kalau udah Sabtu Minggu pasti pakai, itu udah habit. Masuk ke fase habituasi. Udah mulai membenarkan diri tuh ya. Kita bahas lagi review yang kemarin tuh membenarkan diri. Membenarkan diri. Dia bilang enggak loh, nggak parah-parah banget lah ya, menyangkal juga gitu kan. Iya nyangkal ya. Dan nah nanti setelah dia dihabituasi, kalau dia terus di situ, dia baru masuk ke yang namanya adiksi. Nah ketika adiksi, udah nggak lihat hari, udah nggak lihat waktu, segala barang diambil aja dipakai buat kebutuhan dia. Nah setelah itu baru masuk fase yang namanya intoksikasi. Intoksikasi apa? Penggunaan zat itu mulai merusak tubuh, mulai merusak pergaulan, mulai merusak hidup, keuangan, semua. Intoksikasi. Jadi dari fase dia mulai itu sampai kecanduan itu ada waktu. Seringkali orang nggak sadar gitu loh. Tiba-tiba berkata, loh kok udah pecandu gitu kan ya. Makanya ada orang tua berkata gini, anak saya tuh nggak separah-parah amat pak. Kalau buat papi, kalau dia udah sampai kecanduan, dia udah melewati proses yang panjang loh. Dari kompromi, toleransi, eskalasi, habituasi, baru adiksi. Jadi kalau bisa, kalau kita mau anak kita bebas narkoba, begitu anak mulai kompromi, udah mulai harus di stop langsung ya. Kalau dia udah mulai punya temen yang aneh-aneh, kalau dia mulai pulang tiba-tiba nggak pulang, itu hati-hati, itu udah mulai langkah awal dan jangan kompromi di situ. Itu penting. Sampai tahapnya terakhir adiksi, setelah itu kita di sini kan rehabilitasi. Ya kita sudah ganti habitnya jadi lebih baik. Nah mereka pasti akan balik ke lingkungannya. Kayak tadi kita bilang soto, kita udah 3 tahun nggak makan soto, tiba-tiba mau makan soto, tiba-tiba main makan soto. Berarti di masyarakat bakal muncul ada yang namanya, kembali lagi kita mau bahas itu, stigma. Dia bisa pakai lagi nih. Dia bisa pakai lagi, dia nggak bisa dipercaya, dia pasti ngaco, dia pasti jatuh lagi. Nah itu kan stigma. Kita pengen bahas lebih dalam lagi tuh tentang stigma. Bedanya sama diskriminasi itu apa ya? Stigma itu cap buruk, stempel yang dipasang ke pecandu. Gitu ya. Pokoknya kamu sekali pecandu, sudah seumur hidup orang bilang kamu pecandu. Ya. Orang berkata bahwa pecandu kesembuhannya adalah mati bahkan. Sampai mati? Iya, kesembuhannya mati. Tapi kita percayalah Tuhan sanggup pulihkan, ya kan? Jadi, tapi kalau buat orang adalah kesembuhan adalah mati. Nah itu sebuah stigma sih, yang nempel di hidup dia. Nah, stigma itu bisa datang dari luar. Orang lain menstigma bahwa pecandu itu sampah masyarakat, sudah nggak bisa ditolong. Pecandu juga kalau udah berkali-kali gagal, nggak beres-beres, dia merasa hidupnya hancur. Dan dia menstigma dirinya bahwa saya ini orang gagal, saya orang nggak bisa berhasil, saya orang yang nggak berguna. Dia stigma diri. Itu bicara stigma. Tapi ada juga bicara diskriminasi. Ya, diskriminasi itu bisa datang dari masyarakat. Ya, diskriminasi itu adalah apa? Diskriminasi itu adalah penerimaan masyarakat yang belum bisa terima secara utuh seorang pecandu. Gitu. Ya, diskriminasi itu gini, bicara keterbukaan masyarakat bahwa ini ada loh, ini ada pecandu,
Dan ayo dong sama-sama dukung mereka untuk bangkit. Tapi buat masyarakat adalah enggak lah, udah jangan bergaul sama pecandu deh, jangan deket-deket, jangan pernah peduli sama mereka, biarinin aja. Mereka itu juga adalah orang-orang yang udah nggak berguna gitu kan ya. Mereka dapat kesempatan. Mereka nggak dapat kesempatan. Makanya itu harus kerjasama dari banyak elemen masyarakat untuk mengedukasi masyarakat bahwa pecandu ini korban, Sam. Mereka harus ditolong gitu ya, harus ditolong. Kecuali bandar lah ya, bandar itu kan. Bandar mah ya gimana ya? Mereka sengaja untuk meracuni ya, kalau kayak gitu susah ya kita bilangnya ya, mereka itu jahat lah kalau seperti itu. Jadi buat pecandu itu jangan dihukum ya. Bentuk diskriminasi adalah pecandu disamakan dengan bandar gitu loh. Janganlah dia dikasih kesempatan direhabilitasi lah supaya dia bisa sembuh pulih gitu loh ya. Bentuk diskriminasi itu. Jadi harus dikasih kesempatan sehingga dia bangkit. Mereka adalah pecandu itu korban ya. Korban. Kalau ada korban harusnya sebenarnya yang kita tolong itu korban. Betul. Ya. Kita harus tolong. Nah, ditolong. Mungkin di yang episode selanjutnya kita akan bahas lagi seberapa parah narkoba merusak generasi kita sekarang ini. Kita pengen tahu narkoba tuh seberapa rusaknya sih sekarang. Kadang kan nggak kelihatan jumlah penggunanya sekarang berapa sih sebenarnya. Ya. Itu jadi pertanyaan dengan berita yang sekarang beredar, kayaknya penggunanya itu banyak banget. Kita bahas di episode selanjutnya. Itu Sam ya, kalau kamu lihat uang yang beredar kamu bisa tercengang dah Sam. Iya. Berapa banyak gitu? Kalau kita bicara pecandu lah, sekarang let's say katakan di Indonesia ada 2 juta lah pecandu. 2 juta. Misalkan satu hari mereka butuh 500.000. 2 juta kali 500.000. Kali coba itu berapa? Uang berapa? Kali 1 tahun itu gede loh. Sempet sampai papi berkata gini ya, waduh ini kalau para korban narkoba bikin partai ini bisa gede nih modalnya. Waduh gede banget nih partai korban narkoba gitu yang bangkit, seru nih buat kita berjuang gitu ya. Tapi ya kita berharap bahwa kita bisa atasi itu semua. Saudara, kita sudah sampai di akhir daripada pertemuan kita kali ini. Saya berharap ini bisa memberikan pengajaran buat kita semua dan kita bisa bangkit sama-sama melawan, sama-sama berjuang sehingga keluarga kita jadi keluarga yang bebas dari narkoba, punya anak-anak, punya masa depan yang sangat indah. Akhir kata, saya katakan sampai jumpa lagi pada episode yang berikutnya dan salam Indonesia bebas narkoba.